Karena kawan-kawan abang hari ini bang sudah jadi bagian yang berkuasa hari ini. Maka 98 peduli di sini saya sebagai ketua pembina yayasan mengatakan semua pinggir. 25 tahun lalu kalian bajak agenda kami, sekarang kami yang menjalankan. Kalian ini siapa bang? 98 peduli ini semua ada di situ. Kalau saya sebut ada warna hitam, putih, hijau, kuning, ada aliran kanan, tengah, kiri. Ada. Kenapa? Saya ajak teman-teman, saya representatifkan. Itu Kostrad langsung mengokang. Krak, mereka katakan. Kudeta. Bendera turun, kudeta. saya tembak kalian. Ini terjadi di tanah Cina. Jadi itu teman-teman semua diam. Panser. Ya, sebagai manusia saya takut. Tapi saya nggak tunjukkan ke massa. Kan seorang jenderal itu disebut jenderal. Bukan hanya mampu memimpin peperangan, tapi mampu memimpin perdamaian. Artinya masyarakat atau masa rakyat emang udah menyambut perubahan. Sudah. Tapi isunya diduga ada intervensi dari kekuasaan. Menekan stakeholder kampus untuk tidak memberikan mahasiswa keluar luar. Pakai pager, zaman itu tidak ada handphone. Iya. Tidak. Satu, dua, tiga, action. Jumpa lagi. Ada host baru. Kagak ngomong, jumpa lagi. Siapakah saya? Siapakah saya? Narasumber jadi host. Lama tak jumpa. Belasan tahun Belasan tahun ya bang? Tahun. Akhirnya ketemu. Hari ini kita kedatangan tokoh besar ya. Memang badannya besar bro. Atlet besar ya. Kita masih di Ping 9 ya, di Bintaro Sektor 9. Mari kita ucapkan salam ke para orkestra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih perlu dikenalin lagi nggak? Hah? Bung Adi. Ya. Saya Mukti. Yes. Saya Maida Yopina Baban. Yoi. Pokoknya nanti kita kilik-kilik. dikulitin. Ayo bang, perkenalkan diri di Orkes TV biar orkestra lebih tahu sejarahnya abang kayak apa. Waktu dan tempat silakan. Halo orkestra mania. Nama saya Sanap Surbakti. Asli Putra Karo dari Sumatera Utara, Medan. Beda. Orang. Menjua-jua. Oh gitu. Maju-maju. Berarti lu sama gua bukan orang Batak. Ada dua orang Batak di sini. Batak apa Karo enaknya, Bang? Karo. Tapi mengaku Batak. Oke. Siotan. Siotan gitu. Jadi gini, Bung Adi, kita kedatangan seorang tokoh. Dan saya baru dengar namanya kira-kira 2 minggu yang lalu, gitu. Artinya untuk di beberapa kalangan Bang Sangat itu terkenal, tapi di sebagian besar kagak ada yang kenal, kok gitu ya? Padahal tokoh penting loh. Tokoh penting. Dari proses kejadian 98. 98. Proses yang panjang di sebelumnya. Oh gitu. Ini yang mau kita gali. Makanya gini, 98 itu kan udah kayak ini ya, kalau misalnya tahunnya Orde Baru itu ada simbol 66, reformasi ada simbol 98, artinya hampir sama gitu ya, ada perubahan, zaman perubahan. Ternyata ada orang yang bikin perubahan di sini ya, gitu. Tokoh besar bos, yang Tokoh tidak besar. banyak dikenal publik. Walaupun kita sudah berapa kali nyebut nama yang Mbak Mei bilang kok itu lagi namanya disebutin, ganti kayak namanya, akhirnya kita datangkan. Siapa itu kemarin kita sebut? Yang mana? Yang sering kita sebut waktu Sebut Bang Sangap aja. Cukup Bang Sangap aja ya. Ini momen dia untuk menjelaskan Oke, siap. di balik 98 dan ternyata dia tokoh besar. Oke. Bang, saya ingin bertanya kepada Bang Sangap ya. Sejarahnya abang dari kampung bang ya, tiba-tiba abang ke Jakarta, itu prosesnya kayak apa sih bang? Emang dari kampung? Iya.
Bukan orang Jakarta, Bang. Bukan. Bukan. Aduh. Iya. Orang kampung bisa ngubah Jakarta kayaknya abang nih. Semua orang Jakarta dulu orang kampung, Bos. Iya. Oh iya. Baik. Iya. Oke, siap. Aku ini dari Medan. Jadi kalau di Medan itu aku tumbuhnya di Padang Bulan. Nah, aku ke Jakarta itu karena satu prestasi sepak bola. Jadi waktu di Medan, aku ini ada di dalam satu komunitas sepak bola. Dan posisiku sebagai penjaga gawang, goalkeeper. Aku ini kiper pelajar di Sumatera Utara yang tergabung di PPLP Sumatera Utara. PPLP ini singkatannya adalah Pusat Pelatihan Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Sumatera Utara. Ini adalah pemain-pemain yang dibina oleh zaman kami itu namanya dulu Depdikbud, Departemen Pendidikan Kebudayaan. Kalau sekarang disebutnya Diknas Pendidikan Nasional. Jadi semua yang atlet pelajar tergabung di PPLP terkonsentrasi di Kota Medan, itu ada training campnya, ada asramanya, semua itu dibiayai oleh pemerintah daerah, termasuk mendapatkan gaji tiap bulan. Tahun 92 lepas tamat SMA, kami 3 orang dari Medan dikirim ke Jakarta melanjutkan studi. Seleksi, termasuk saya salah satunya, yang satu masuk tentara, yang satu masuk PLN. Nah, waktu itu kami ada kerjasama dengan Diklu Sepora di bawah Kemenpora. Jadi pelajar yang dari daerah ditampung di PPLM, Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa di Kuningan, Jakarta Selatan. Waktu itu ada 4 pilihan kuliah yang kerjasama. Karena saya memilih hukum, maka hanya satu kampus yang ada latar belakang Fakultas Hukum itu UKI. Oke. Jadi saya tahun 92 mengambil kuliah di Fakultas Umum UKI, yang sebagian itu ada kuliah di IKIP zaman itu sekarang UNJ, ada STI Ramangun, ada STI Perbanas, 4 kampus ini. Nah, selama di Jakarta saya kuliah di UKI tahun 92. Tahun 94 saya bergabung ke Senat Fakultas Hukum UKI. Senat hukum ya, Iya. dimasuk ya. Dimasuk dalam struktur karena saya orangnya ya dianggap bergaul, saya diminta, saya bergabung. Tahun 95 ada cerita unik. 95. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa apa, Bang? 95 itu kami di kampus UKI demo besar-besaran, mogok kuliah seminggu untuk menuntut yayasan dan universitas memperbaiki fasilitas kampus seperti ruang kuliah, toilet, kantin, parkiran, dan lain-lain. Oke. Nah, tahun 95 itu ketika saya demo pertama di dalam kampus sebagai masa cair. Habis demo, saya besok dipanggil. Ada masa itu. Masa itu. Saya diminta jangan ikut demo karena Anda masih status beasiswa. Oke. Saya bilang, loh, hak saya untuk demo, Pak. Nggak bisa, kamu mahasiswa penerima beasiswa. Saya bilang, kan nggak dilarang. Tetap saya dilarang. Besoknya tadinya saya masa cair, saya pegang spanduk. Saya tingkatkan. Dari masa cair ke masa solid Saya tantangin. Habis demo besok dipanggil lagi. 2 kali Iya. turut. Iya. Oke. Kalau demo lagi, kita akan cabut beasiswa. Waduh. Karena kita demo seminggu berturut-turut, besoknya saya demo sudah pegang toa. Jadi kalau disuruh gerakan Korak. 2 hari kemudian saya dipanggil. 3 kali dipanggil. Ini yang ketiga. 3 kali nih. Surat deo. Surat Bukan deo kampus. surat Tidak lagi terima beasiswa. beasiswa. Ya saya terima. Enggak, saya bilang saya nggak perlu terima, Pak. Nggak perlu saya baca karena saya sudah tahu suratnya. Bapak sudah sampaikan. Ya sudah, Anda tahu kan? Ya. Silakan keluar, ya. Dan waktu itu saya ucapkan begini, orangnya sudah almarhum. Saya akan tunjukkan, Pak, saya selesai dari UKI tanpa kalian. Orang tua tahu, Bang? Beberapa saat kemudian, sebulan 2 bulan, saya
dari asrama cabut, menggelandang, saya kabari orang tua. Sudah Ya, menggelandang. Ya, orang tua enggak, tentu anaknya diragukan, dikhawatirkan, nggak mau. Ibu saya bilang, ya sudah kamu pulanglah. Kalau kamu mau lanjut kuliah di Medan, kita cari. Saya bilang, orang tua bapak saya, mama saya kan orang nggak berada. Ya. Saya bilang, Pak, Mak, menghidupi abang dan adik-adik aku aja, kalian sudah repot. Biarlah aku bertarung nyawa di Jakarta. Terus mereka bilang, ya sudahlah kalau kau nggak mau lanjut kuliah, kembali ke Medan. Saya bilang, Mak, ini kalimat saya membuat ibu saya nangis. Waktu bapak mama memberangkatkan aku ke Jakarta, Iya, Bang. 2 rumah tetangga kita pakai untuk menumpang nginap tamu-tamu dari kampung. Yang nggak mama potong di rumah itu cuma manusia. Dia potong babi, dia potong anjing, dia potong ayam, dia potong ikan untuk memberangkatkan anaknya ya? ke Pesta. Jakarta dengan harapan anak saya berhasil. Iya. Lalu karena saya dicabut beasiswa, saya pulang ke Medan, saya malu, saya nggak mau. Ya, oke. Saya akan bertarung di Jakarta. Oh. Dan puji Tuhan saya masih hidup dan masih bertarung di Jakarta. Luar biasa. Dan pada akhirnya, Ya. walaupun sejak tahun 95 sampai tahun 2004 saya akhirnya selesai kuliah, 95 sampai 2002 kuliah saya off 7 tahun. 2004 saya tunaikan S1 saya. Akhirnya. Akhirnya 2010 saya ambil S2 kembali di UKI sampai 2014 selesai. Dan orang tua saya tetap nggak yakin, benar nggak anak. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih mengajar di Fakultas Hukum UKI. Dan itu komitmen saya katakan saya akan tunjukkan kepada kalian saya bisa selesai kuliah di UKI tanpa kalian. Ini mahasiswa UKI harus bangga. Harus bangga tuh. Ternyata dosen mereka sebenarnya orang yang mencetak sejarah. Ini yang banyak nggak tahu. Dan yang perlu saya tambahin Mbak Mei, 3 kali sampai diputus diancam dan yang siswa. Dan akhirnya diputus, dilawan itu ya, Iya. penguasa kampus. Iya, dan saya tingkatkan dari saya masa cair. 1, 2, 3 tantang. Nextnya adalah Pak Harto. Ya, jadi Tantang juga. Tantang juga Jadi tuh. gue coba melihat sosok Bang Sangap ya. Dia cerita ada sebuah nilai yang ditampilkan beliau, keberanian dan berani menerima konsekuensi Yes. Apapun. dan keluar dari zona nyaman, Pak. Ya, pada saat saya dulu menerima beasiswa, saya nginapnya itu di asrama yang bagus. Dapat makan, semua dapat, termasuk gaji. Iya. Terus dapat beasiswa kuliah. Ya. Yes. Itu zona nyaman buat saya. Tapi karena solidaritas waktu itu sama teman-teman kampus, saya tinggalkan itu. Saya ambil keputusan itu. Top. Sekarang saatnya menggali, Bos, ke sejarah di balik 98. Yoi. Ternyata prosesnya panjang, Bang. Panjang. Dan Abang Gara-gara berperan di ngawak. situ. Ceritain dong, Bang, dari awal. Iya. Kan saya ini kalau bahasa saya kecelakaan di gerakan. Oke. Kalau saya bicara tentang label aktivis 98, ada satu teori saya yang berlandaskan sebuah tesis sejarah, ada empirik sejarah yang melewati, sendiri, ya. ya, dijalanin. Jadi begini, saya akan memulai dari tahun 92. Mengapa 92? Karena di generasi saya, kami sebagai pemilih pemula itu momentumnya adalah pemilu 92. Sebelumnya pemilu 87, kami ini masih pelajar, belum punya hak pilih. Tapi tahun 92 kami punya hak pilih. Dari satu fase 92, itu masuk ke fase 96. Kenapa 96? Di sini ada tragedi 27 Juli penyerangan PDIP. DPP PDI. PDI. Tapi sebelum masuk ke sini, tahun 93, ini kita bicara sejarah gerakan dulu ya. Iya. Tahun 93, ada pertemuan mahasiswa di Yogyakarta. Pertemuan mahasiswa ini diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan waktu itu melaksanakan undang-undang pendidikan di zaman itu. Perintahnya adalah
seluruh perguruan tinggi harus memiliki senat yang bernama SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Ya, jadi ini menseragamkan seluruh lembaga senat di perguruan tinggi untuk mengkooptasi gerakan lanjutan dari NKK BKK tahun 78. Copy paste. Ya, copy paste, beda namanya. Beda nama. Tahun 93 pertemuan di Jogja, yang di situ pertemuannya itu deadlock. Jalan buntu ada. Tidak ada hasil, karena ada dua kubu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Di Jogja. Siapa aja tuh, Bang? Yang tidak setuju ini pada akhirnya itulah anak-anak ekstra parlementer gerakan yang akhirnya terlibat di 98 nanti. Saya akan ke sana masuknya. Jadi 93 pada akhirnya yang setuju ini nanti juga terlibat di 98. Ada nanti organnya saya sebut. 93 deadlock, lanjut 94 pertemuan di Makassar. Di Makassar kembali deadlock. 2 kali deadlock. Tetapi di Makassar itu lebih solid lagi kelompok yang menolak. Begitu kembali ke daerah masing-masing, kami yang Jakarta itu beraliansi. Itu dengan kawan ISTN, UKI dan lain-lain untuk membuat tandingan senat buatan oleh rektorat. Maka kami menamakan lembaga kami Keluarga Mahasiswa, disingkatnya KMKM. Nah, mengapa kami menolak konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi? Karena di dalam peraturan kementerian tersebut disebutkan rektor itu harus sebagai pembina atau sebagai pengawas, saya lupa ya, penasehat di struktur senat kelembagaan. Yang kami anggap ini adalah kooptasi. Jadi itu dasarnya kami menolak. Saya kembali kepada tadi. Setelah pertemuan Makassar, kami konsolidasi 94, terus lalu ada tragedi 96, di mana ada dua kubu mengklaim kepemilikan satu partai. Dalam fase ini, dulu kami menyebut setiap elemen yang menentang pada produk rejim, kami menyebut diri kami adalah kaum pro demokrasi. Jadi karena ada akronim daripada kalau ada kanan ada kiri. Nah, kalau ada rezim otoriter yang demokrasi, kami demokrasi. Di situ ada Gus Dur, Bondan Gunawan, Marsilam Simanjuntak, terus Tempo, Muhammad Gunawan, segala macam. Lalu kemudian ada senior-senior gerakan lain, Nuku Sulaiman di situ, segala macam. Bito Suryadi di situ. Nah, yang berlabel mahasiswa ini ada yang menamakan diri waktu itu di situ Persatuan Rakyat Demokratik. Itu kawan-kawan Budiman di situ, Andi Arief di situ, Faisal Reza di situ, almarhum Waluyo Jati di situ, segala macam, Agus Jabu, ada Petrus, semua di situ. Nah, kami yang pada akhirnya nanti menamakan diri Forum Kota ini, pada saat itu ikut mengadvokasi gerakan perlawanan kaum Proden yang konflik di dalam PDI, yang kami waktu itu berkubu kepada kelompok Megawati. Bu Mega. Nah, pada akhirnya terjadi 27 Juli, semua gerakan itu tiarap, understand, termasuk media. Nah, 1 tahun kemudian ada satu peristiwa, tahun 97. Ini yang membuat clandestine tadi keluar lagi, ketika Kodam Jakarta itu menyerang kampus UKI yang kami sebut Senin Cawang Berdarah. Sebelahan. Ada peristiwa waktu itu di mana tentara masuk ke dalam kampus, menyerbu dan melakukan kekerasan kepada siapa aja yang ditemukan dalam kampus. Karena saksinya masih ada, korbannya masih hidup, nama teman kita Sulsel. Nah, akibat peristiwa itu, teman-teman yang tadi tiarap keluar bangkit kembali memberikan solidaritas. Waktu itu kami demo ke Departemen Pertahanan, termasuk juga kami demo ke Diknas di Senayan. Di satu sisi, waktu itu kawan-kawan Jogja melakukan pertemuan di UGM, mereka memberikan solidaritas kepada kami. Nah, dari sinilah kemudian kami menjahit kembali kawan-kawan yang tadinya clandestine tadi, termasuk berhubungan dengan kaum-kaum Proden dan wartawan. Ini udah anti militerisme, Bang? Sudah isu anti militerisme waktu itu. Gara-gara secaba. Sebelumnya, tapi secaba ini menguatkan karena militer masuk ke dalam kampus. Memantik.
Nah, lalu kemudian itu 97. Mulailah 97 akhir itu krisis moneter. Ya. Nah, pada saat krisis moneter ini kembali kami melakukan penggalangan ke beberapa kampus. Nah, waktu itu demo kita masih di dalam kampus. Isunya masih isu populis, menolak kenaikan harga, menolak kenaikan ini, sembako, ini segala macam. Belum masuk pada isu politik kekuasaan. Seiring waktu berubah tahun 98, mulai kami merubah pola gerakan. Yang tadinya demo dalam kampus dengan isu populis, sekarang kami tingkatkan demo keluar kampus dengan isu politis, yaitu tolak turunkan Soeharto. Sudah langsung melakukan lompatan jauh isunya. Kami inisiasilah pertemuan demi pertemuan, akhirnya puncak pertemuannya itu di bulan Februari akhir di Balairung UI Depok. Waktu pertemuan itu MC-nya dipimpin oleh almarhum Simon. Kampus Mustopo beragama. Waktu itu kami masih berlabelkan mahasiswa, belum ada organ-organ, belum ada. Kalau saya mau spesifikasikan, waktu itu ada mahasiswa yang sudah aktif di Persatuan Rakyat Demokratik, ada mahasiswa yang sudah aktif di lembaga kemahasiswaan yang pada akhirnya ada mereka menamakan diri nanti OKSMJ, dan ada kami waktu itu menamakan diri Komunitas Mahasiswa Sejabodetabek. Komunitas mahasiswa Sejabodetabek. Belum workout ini. Belum. Oke. Dan sorry, itu tuan rumahnya jangan lupa bos, KBU. Halo. Ya, betul. Organ Jadi yang memfasilitasi pertemuan ini itu adalah kelompok KBUI. Keluarga Besar Keluarga Besar Universitas Indonesia. Pertemuan di Balairung UI ini akhirnya mensepakati poin pertama adalah kita turun ke jalan. Pertanyaannya, kampus mana yang bersedia menjadi fasilitator turun ke jalan? Gak ada yang mau lah. Gak ada yang mau. Kayak pasti gak ada yang mau bang. Ada. Pada akhirnya kami dari UKI mengatakan kami siap. Oke. Ternyata pelopornya Universitas Kristen Indonesia. Yang mau turun ke jalan nih, gila. 1 Maret ketika disepakati di Balairung, kita konsolidasi pagi 1 Maret di kampus UKI di Ponegoro depan Cipto. Flow aksinya adalah seluruh kelompok baik itu mahasiswa dan prodem yang setuju ikut turun ke jalan, karena waktu itu kita sudah melakukan penggalangan pakai pager. Zaman itu tidak ada handphone. Teknologinya dulu pager untuk komunikasi bahkan. Dan telepon itu berantai, satu pager bisa sampai ke 100 orang. Nah, jadi kelompok KBUI itu bikin panggung di UI Salemba. UI Salemba dia buat panggung ya. Kedokteran. Ya, betul. Tepatnya di Fakultas Kedokteran UI. Dan kami di UKI bikin panggung. Seluruh elemen tadi di sini dulu masuk. Setelah itu kita turun ke jalan. Rally. Lemas. Kesepakatannya UI turun juga ke jalan, ketemu di lampu merah Karolus. Jangan nyaman dulu kali. Ketemu lampu merah. Iya, titik-titik koordinasi sebenarnya. Pada saat kita sudah turun, kita di lampu merah Karolus, faktanya teman-teman yang ada di UI nggak mau keluar. Gua belum ada kok gitu. Belum langsung. Harusnya ikut ya. Entah apa sebabnya, tapi isunya diduga ada intervensi dari kekuasaan, menekan stakeholder kampus untuk tidak memberikan mahasiswa keluar luar. Jadi Paham lah. Ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri Sebagai sedap. mahasiswa ngeri-ngeri sedap. Nah, Politis. pada akhirnya kami berkompromi masuk ke dalam kampus UI karena satu pertimbangan. Mengingat tahun 74 kejadian Malari, ada skenario dalam skenario. Mahasiswa UI demo, terjadi kerusuhan di Senen. Kebakaran ya. Kami tidak mau itu terjadi, yang sudah kita antisipasi.
Sehingga kami masuk ke dalam. Karena situasi kondisi di luar sangat crowded, tak terkontrol. Ada masyarakat ya, udah banyak. Banyak, keluar. sudah tak bisa terkontrol siapa dengan siapa datang, berkawan dengan siapa dan segala macam. Sehingga kami masuk ke dalam. Selesai aksi, kembali kami pulang masing-masing. Evaluasinya kami melihat ini berhasil. Target maksimal terpenuhi, target minimal terlampaui. Artinya masyarakat atau masa rakyat emang udah menyambut perubahan. Sudah, sebenarnya. sudah menerima. Menyambut mahasiswa untuk Sudah. ayo kuat gitu bang. Ya. Karena waktu itu Mau terbakar. jalanan dua arah total itu macet karena memang orang-orang yang berkendara itu tidak mau turun dari mobil. Tidak mau menjalankan mobil, mereka menonton, mereka meneriakkan, mendukung, mensupport gerakan mahasiswa ini. Ya, sampai turun mereka. Kalau ada itu di media Asosiasi Press Sehat, itu bisa dokumentasi semua dilihat bagaimana masyarakat itu sampai di dalam dan di luar mobil memberikan semangat kepada mahasiswa. Gila, semangatnya mau menumbangkan suara. Jadi UKI bisa ngajak para pengendara mobil pribadi ikut aksi. Iya. Padahal UKI sendiri kalau misalnya nggak ada apa-apa berantem, chaos. Kok bisa tuh? Ya, gini, Nanti lain. betul. Jadi waktu saya bicara sama teman-teman di UKI, saya katakan, oke, kalau kita selama ini di stigma seperti itu, Chaos. Suka chaos. kita tunjukkan bahwa ada Gium mengatakan seorang jenderal itu disebut jenderal bukan hanya mampu memimpin peperangan tapi mampu memimpin perdamaian. Baru denger tuh. Artinya stigma itu kan chaos dan segala macam. Abang ini membuktikan bahwa kita tertib. Ya, Iya. Jadi jenderal perdamaian. bukan. Saya katakan begini sama teman-teman. Kalau kita selama ini dituduh seperti itu, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa tidak seperti itu. Balik logikanya. Dan akhirnya Dan terbukti. saya beserta teman-teman saya mampu. Karena waktu itu ketika saya dipanggil oleh dekan yang tidak setuju dengan aksi turun ke jalan, dia bilang, nanti rusuh begini begitu. Saya katakan, pasti tidak. tuh. Lalu dekan waktu itu menawar, kalau begitu, orangnya sudah almarhum, Pak Richard Saulata. Kebetulan Pak Richard ini senior dan bekas menwa, zaman kuliah dulu, dan bagian kemahasiswaan. Disuruh mengawal kami. Masuk dalam barisan akhirnya bang ya? Aku minta, Bapak masuk aja dalam barisan. Keren juga. Gabung ya. Pemirsa ada yang mau nanya pemirsa. Iya. Penonton. Bang, Ya. itu tadi seru tuh kalau abang bilang pergerakan tadi bisa berhasil membuat pengendara mobil untuk Turun. Ya. tidak turun ya berarti ya, turun ya. Ikut Ada sebagian aksi. turun, ada sebagian berhenti, tapi bukan marah-marah. Jadi sebagian Ikut Ya, melihat. Mendukung Iya, ya. ikut mendukung. Harusnya kan pergi pulang ya. Tidak gitu kan ya. Itu kalau dibandingkan dengan pergerakan sekarang nih kan sekarang Ya. ada banyak mahasiswa juga turun kan. Kok tidak bisa sampai segitu gitu ya? Kenapa menurut abang? ya mungkin puncak orang terhadap krisis pada saat itu sudah tak terkontrol. Oh. Artinya begini mau saya katakan, tiap tahun umat Islam merayakan puasa Ramadan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu pertama orang masih galau dengan puasa. Tapi setelah seminggu lewat, orang sudah terbiasa. Nah, zaman itu orang belum biasa krisis. Tiba-tiba krisis. Ada pemantiknya. Bukan. Tidak terbiasa. Kaget. Ya, krisis. Jadi orang mengeluh, lalu orang ikut bersolidaritas. Kalau sekarang orang udah biasa mengalami krisis dan lapar. Jadi orang diajak turun ke jalan pun udah biasa kami lapar. Tapi waktu itu kan memang semangatnya mungkin udah mulai ini ya bang, ingin melengsarkan presiden. Betul, itu satu momentum. Memang akhirnya kan gitu, karena orang waktu itu kaget dengan krisis, akhirnya pilihan orang yang sudahlah ganti. Tapi tidak ada yang berani waktu itu mengambil peranan menginisiasi itu. Nah itu maksud saya salah satunya adalah kenapa menurut abang sendiri, kenapa atau ada rumusan apa sih sehingga kok bisa untuk yang abang pegang itu berani mengambil peranan, kenapa
masyarakatnya. Organisasi Organ abang, teman-teman UKI. Teman-teman UKI kenapa tiba-tiba kok bisa ada Oh, keberanian? simpel aja kami. Kami itu didoktrin untuk tidak pernah takut pada siapapun di dalam kampus itu. Artinya, iya. Artinya begini, kami di UKI itu diajarkan sangat solider. Oke. Begini doktrinnya. Kau di dalam boleh bertengkar, di luar tetap satu. Solider. Jadi ketika kami keluar dari gerbang kampus, itu kami sudah memastikan di depan kami adalah lawan. Hadapin. Berarti pada saat itu juga mungkin suasana batinnya ada yang ada harga diri yang tersenggol mungkin. Di Sehingga- kami. Iya, sehingga membuat harus bersatu nih, harus berani melawan seperti doktrin tadi gitu. Oh iya, jadi gini, kalau melihat sejarahnya, UKI itu punya peranan juga tahun 66. Waktu itu, senior kami namanya Albert Asibuan. Itu juga dari UKI yang menginisiasi sama kawan-kawan yang lain tahun 66. Begitu juga dengan Mas Yapto segala macam. Begitu juga setelah itu tahun 66, 74. Begitu juga 78 waktu NKK BKK. Waktu itu ketua Dema UKI namanya Insinyur Maruli Gultom, bekas ketua alumni, sekarang ketua alumni, bekas rektor. Waktu itu zamannya Pangdam Jakarta Norman Saseno mengambil dia. Waktu menginisiasi juga penolakan NKK BKK, dia diambil dibawa ke Kodam. Artinya kalau dari sejarah gerakan kami UKI dari tahun 66, 74, 78 sampai 98 tetap berkiprah. Ada Nah, sejarah yang berulang ya. iya, jadi artinya Punya histori. ada perlawanan artinya kampus di ini. periode saya, di generasi saya ada eksistensi kami terhadap peranan senior-senior kami yang mesti kami jaga. Marwah gerakan itu. Luar biasa. UKI ternyata kampus gerakan. Wah, Kirain kampus gua doang. Ini harus diluruskan dan Lurus. Universitas Sayangnya Universitas Bung Karno dibukanya tahun 99. Ada yang mabuk ya bang? Aduh, harusnya 84 dibubarin. Iya, pada waktu itu nggak boleh. Jadi saya lanjut tadi teori tadi tentang aktivis 98. 98. Jadi waktu krisis 97-98, Yes. pada akhirnya gerakan ini solid. Nah, kami waktu tahun 98 setelah tanggal 3 Maret turun ke jalan, evaluasinya adalah maksimal, minimalnya adalah skenario jalan, maka kami melanjutkan aksi, saya lupa tapi di bulan itu, di bulan depan, aksi di UKI Cawang, aksi besar-besaran. Itu kembali menyatukan semuanya, dan selanjutnya kami merencanakan aksi tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Ketiga, apa yang kedua? Lebih aksi itu, aksi ketiga lebih. Aksi oh lebih Ya, dari tapi ketiga Kan Maret, kami Mei. Maret, Mei. Nah, bulan depan. membangun satu skenario di 5 titik aksi waktu itu, aksi besar. Ada aksi di Jakarta Barat waktu itu di kampus saya lupa ya, di belakang Trisakti. Lalu ada di selatan itu dengan kawan-kawan ISTN, di utara itu kawan-kawan Untak saya lupa. Di timur konsentrasinya ada 2 titik. Satu waktu itu di kampus IKIP yang sekarang UNJ, satu di kampus Aba-Abi Matraman. Karena UKI waktu itu ada 2 kampus, yaitu Diponegoro sama Cawang. Secara geografis ada 2 titik, pusat sama timur, maka kami masuknya waktu itu ke Aba-Abi. Di samping membackup Aba-Abi yang kampusnya kecil. Nah, Skenario waktu itu di luar dugaan kami, sangat di-pressing habis kami. Sehingga banyak korban. Sehingga kami akan membalas aksi. Merencanakan aksi besar-besaran tanggal 20 Mei. 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. 98 ya? Ya, Menuju. Bersandar pada momentum nih, Bang. menuju itu kami merencanakan pendudukan DPR. oh, Perencanaan ini kami bikin ada badan pekerjanya. Wih, Oh, badan pekerja yang merumuskan bagaimana. Merumuskan. Rapatnya di Cawang. Yes. Di situ ada Safik, Abdullah segala macam. Ternyata tidak ada satu kesepakatan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. kenapa bang? Masing-masing punya argumentasi. Yes. Yang satu secara prinsip mengatakan ini
strategi dan taktiknya tidak seperti ini. Oke. Yang kami setuju bilang begitu. Substansinya nggak masalah dudukin DPR. Tapi dihitung waktu dan kekuatan itu nggak ketemu. Oke. Ini masih status quo isunya. Tiba-tiba ada malam itu tanggal 18 kalau nggak salah. 18 Mei. Ya, kita nggak 18 pagi kita aksi. Saya lupa ya. DPR MPR. Target kita itu memang menguji internal massa sama eksternal militer. Kita sudah tahu kita pulang. Petang hari kita mendapat kabar ada sekelompok mahasiswa dari pintu belakang masuk ke UI, masuk ke DPR MPR, aksi dan menghina. Oh, ada yang di belakang. Ada. Organ apa, Bang? Waktu itu masih menamakan mahasiswa. Mahasiswa. Lalu kemudian masa cair kami yang sudah pulang menganggap itu bagian dari kami. Datang ke sana. Akhirnya saya beserta teman-teman itu mengevakuasi teman-teman kita yang masuk dalam jaringan kita untuk pulang karena itu bukan bagian dari kita, bukan skenario kita. Kita pulang, tapi kita melihat situasi politiknya makin tinggi, sehingga kami berinisiatif. Besok pagi kita datang lagi. Tapi ada yang nginap. Sudah ada. Belakang. Yang pagi datang itu adalah kelompok yang rapat di Cawang dalam bentuk badan pekerja itu, yang setuju pendudukan DPR. Bukan. Mengambil keputusan sendiri. Emang iya. Sembari bergerilya menelpon, pager dan lain-lain, masa cair untuk datang. Yang akhirnya memprovokasi basis-basis yang nggak setuju tadi akhirnya datang. Iya. Waktu saya bernegosiasi dengan kapan lagi? Dandim Jakarta Barat yang komisi gede tinggi ya, saya bernegosiasi dikarenanya ada panser, dia tetap tidak mau kita masuk Dari pintu depan. dari pintu depan. Tapi karena bersel datang sudah macet, sudah sampai ekornya di Polda, nggak bisa ditahan. Oke, masuk, tapi cuma sebentar. Pembacaan ini itu Tuntutan yang lah ya, oke kita bilang. Begitu masuk sebagian, masuk semua. Itu efek Tapi ada satu peristiwa, domino itu. ada satu peristiwa yang hampir jadi Tiananmen. Apa tuh, Bang? Ketika teman-teman masuk ke dalam dengan euforia mau menurunkan bendera merah putih, itu Kostrad langsung mengokang, krak mereka katakan. Iya. Kudeta. Bendera turun, Kudeta. saya tembak kalian. Ini terjadi di Tiananmen Cina. Jadi Itu teman-teman semua diam, nggak jadi menurunkan bendera merah putih. Itu hampir terjadi. Ya. Ini yang orang luput peristiwa ini. Oke. Pada saat di dalam tegang, saya tahunya bagaimana. Pada saat di dalam tegang, saya masih di luar nih mengatur. Itu panser mengarah ke kami, naik moncongnya. Ada apa dalam hati Di depan saya? DPR ya? Iya. Saya kan langsung bertanya. Wah, saya tanya, kenapa begini? Pak, itu teman-teman kamu semua menurunkan bendera merah putih. Kalau mereka turunkan, berarti Anda mau mengkudeta negara. Amat. Saya hampir kencing celana. Ternyata takut juga ya. Panser. Ya, sebagai manusia saya takut. Ya, betul. Tapi saya nggak tunjukkan ke massa. Itu repotnya abang itu. Saya bilang, saya urus, saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, saya suruh teman-teman saya merapat ke gerbang lagi. Bayar solid, sudah merapat, baru dimasuk lagi. Dan pada akhirnya kita di situ terus sampai puncaknya 21 Mei. Soeharto jatuh. Nah, Soeharto jatuh malamnya pada saat kita mau evakuasi, saya negosiasi sama Kolonel Soeharto Marinir. Waktu itu kami minta dievakuasi ke UKI Cawang, tapi dia katakan begini, Dek, karena waktu itu di depan
Kostrad dan Marinir itu udah sempat beradu senjata, berebut untuk menjaga kami, tanda petik. Kenapa tuh, Bang? Saya nggak tahu konspirasi di atas itu. Kita udah nggak jangkau waktu itu. Ada infonya ya. Waktu itu saya nggak bisa jangkau, walaupun sekarang sekilas saya bisa dapat informasinya gitu. Terjadi pertarungan di elit militer lah ya, Cerita dong, intinya. Bang, kalau boleh. Ya, cerita sekarang sama cerita dulu kan berbeda. Cerita dulu tentunya nggak bisa saya ceritakan karena nggak ada diceritakan. Puncaknya 21 Mei Iya. mahasiswa menduduki gedung DPR. MPR. Bukan, 21 Mei itu Soeharto jatuh. Iya. Satu-satu. Kita Udah berapa hari itu? Iya, 3 hari. 3 hari. Iya. 3 hari. Setelah itu negosiasi, Oke. Kolonel Soeharto Marinir mengatakan, Dek, jangan evakuasi ke UKI. Jangan. Kenapa saya katakan? Terlalu jauh jaraknya. Oke. Banyak rangkaian bus yang mesti kami jaga dan itu tak bisa kami jaga. Oh iya. Oke. Karena waktu itu bus kan sudah disiapkan. Saran saya, Atmajaya, dekat, matahari terbit, Anda silakan ke UKI, kami kawal. Deal. Kita ke Atmajaya, tengah malam, matahari terbit, kita dari Atmajaya ke UKI. Oke, Bang, Bang. Waktu itu kan seolah-olah kita menjadi rahasia umum ya, bahwa waktu itu seolah-olah bukan seolah sih, sudah ada buktinya dan gerakannya bahwa Marinir lebih berpihak kepada demo mahasiswa Bandingin angkatan darat. dibanding angkatan yang lain. Sampai tadi Abang sendiri kan ingin bicara dulu belum tahu, sekarang sudah tahu alasannya kenapa gitu, Bang. Nggak mau cerita, Bu. Sedikit aja, Bang. Gak mau cerita. Kalau saya akan cerita dari versi saya, bukan konspirasinya. Oke. Saya berpikir itu cuman langkah taktis TNI, militer ABRI pada saat itu ya. Di ABRI itu tidak ada istilah di luar komando. Jadi kalau mereka memakai marinir di depan untuk melunakkan gerakan mahasiswa, sesungguhnya itu bukan keluar jalur komando, memang instruksi. Bos. Memang dijaga oleh Dijaga. ABRI. Jadi istilah kalau Jangan dalam sampai ada korban mahasiswa. dalam dunia kejahatan ada istilah good cop, bad cop. Belajar dari cerita Abang nih, berarti kan satu saya bisa ngambil kesimpulan gitu ya, bahwa gerakan pada saat itu berstrategi dan strateginya mumpuni, ada hasilnya, terbukti dengan ada hasilnya, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan tercapai. Dan dengan cerita Abang tadi semua itu strateginya benar-benar baik gitu ya, bagus gitu ya. Nah, Abang sekarang di Yayasan 98 Peduli sebagai ya? Dewan Pembina, Sebagai Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Abang lihat politik ke depan nih sekarang ini nih, Bang, bagaimana Bang? Apa bedanya atau bagaimana harapan sebagai Dewan Pembina YAPN nanti bagaimana? Ya, jadi kan begini. Setiap aktivis atau setiap orang di dunia politik gerakan, kalau ditanya asal muasalnya dulu kan tidak ada yang berkeinginan mau jadi legislatif, eksekutif atau yudikatif, tapi struggle melawan. Lalu kemudian ada satu konsep yang mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah alat untuk berjuang. Jadi kalau ada pertanyaan next seperti apa? Karena berangkat dari pemikiran dulu, cita-citanya adalah mensejahterakan rakyat, membela kepentingan rakyat, kan itu slogan diucapkan aktivis. Maka setelah 98, ukurannya 98 sampai 2023 adalah 25 tahun usia reformasi. Yes. Saya berpikir 25 tahun itu dalam angka-angka apapun adalah silver, yang itu sudah cukup merepresentatifkan menjadi sebuah kesimpulan. Makanya di acara kemarin deklarasi 98 Peduli, judulnya saya adalah menggugat reformasi. Waduh. Bagi saya 25 tahun itu sudah cukup mengantarkan hinap Ditujukan kemana gugatannya? kepada siapa saja, khususnya kepada kaum yang dulu mengatakan, mengagung-agungkan, memperjuangkan keadilan, melawan rejim diktator. Termasuk orang 98 ini. Iya, makanya saya judul bikin menggugat reformasi kepada pemerintah juga iya, kepada wartawan juga iya, kepada aktivis semua. Kenapa? 25 tahun yang kita inginkan bukan seperti ini, bos. 25 tahun sudah cukup mengatakan jangan lagi berharap pada negara.
Terlalu bodoh kita berharap lagi pada negara. Mau lagi 25 tahun. Kita udah mati, anak cucu kita kembali sengsara. Artinya saya mau bangun satu sistem. Jangan-jangan saya katakan teorinya pada teman-teman, sistem yang kita bangun di dalam yayasan ini, suatu saat bisa jadi negara akan mengucapkan terima kasih kepada kita karena kita membantu negara dalam membangun sistem, mengentaskan kemiskinan, mengambil alih peranan pemerintah. Jadi seperti itu jadinya. Jadi 98 peduli ini semua ada di situ. Kalau saya sebut ada warna hitam, putih, hijau, kuning, ada aliran kanan, tengah, kiri. Ada. Kenapa? Saya ajak teman-teman, saya representatifkan. Kalau saya ambil sebuah gerakan sampel waktu 98 dulu, Orde Baru, ada di situ kelompok Aldera Pijar, ada di situ kelompok PRD, ada di situ kelompok FKSMJ, ada di situ kelompok Forkot, ini yang besar. Di dalam kepengurusan 98 peduli, baik itu di pembina dan di pengurus dan di pengawas, ada semuanya representatifnya kok. Gugatan itu abang bentuknya apa, Bang? Atau bukan, sorry, ada satu program nanti di ini kan yayasan 98 organisasi nirlaba. Kita akan berbicara tentang apa yang pantas kita bicarakan dalam frame pembangunan bangsa ini. Contoh, di situ kita ada guru besar teman-teman kita. Guru besar teman-teman kita ada digabung di situ. Ada dosen-dosen, ada pengacara, ada ekonom. Yang ini memang backgroundnya kawan-kawan 98. Kita bisa katakan ya, umpamanya ada satu produk rancangan undang-undang, kita bisa bertentang gagasan dengan pemerintah dan legislatif dengan skema kita, dengan pikiran-pikiran kita. Begitu juga yayasan ini. Jadi satu hal yang paling penting adalah negara itu hadir kan untuk mengambil alih kemiskinan di rakyatnya, artinya dia atasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 4 ini. Yayasan ini pun fokusnya nanti akan ke sana. Artinya begini, suatu saat mungkin saja yayasan ini, cita-cita kami adalah memiliki dunia pendidikan sendiri. Mungkin dari playgroup sampai tingkat perguruan tinggi. Tapi kalau dari sekarang kita nggak punya itu, saya sekarang sedang bernegosiasi dengan salah satu yayasan pemilik universitas. Kalau saya lobby, saya minta 1-2 jatah dari universitas untuk anak teman-teman kami yang tidak mampu kuliah dapat beasiswa di situ. Bisa, dan itu terjadi di beberapa kampus lain dan di daerah. Bukankah negara harusnya hadir seperti itu? Dikaitkan sama gini, Bang, apakah gugatan abang ini bukan gugatan dalam konteks hukum ya? Bukan gugatan dalam konteks hukum. Dia artinya moral dan politik. Jadi gini, coba saya tengahi, abang ini kan tokoh pelaku dalam sejarah 98. Bergulirlah sudah 25 tahun. Abang agak kecewa nih dengan kondisi sosial saat ini. Di mana kalian ketika cita-cita reformasi sesungguhnya? Seperti itu, Bang. Iya. Kemana nih, Bang? Maksudnya gini, kan sekarang ada nih yang baru nih, yang update nih kan ada gabungan. Kita udah tahu dikaitkan dengan situasi politik sekarang nih, Bang. Maksudnya pilpres gitu. Iya dong. Oke. Iya dong. Kan sekarang kita tahu Golkar sekarang merapat ke Prabowo. Oke. Ya. Nah, kemudian PDI masih dengan koalisinya yang itu ya, yang kita sudah sama-sama tahu gitu. Apakah abang ini bicara kepada mereka-mereka yang ada di situ kan akan berkaitan dengan pilpres dan next pemerintahan berarti kan? Gitu maksudnya mau di ini kan? Yayasan 98 Peduli ini dia tidak perlu, dia tidak penting siapapun capres dan pemenangnya. Ya, Yayasan 98 Peduli ini. Tetapi Yayasan 98 Peduli jelas secara moral dia harus berwarna. Artinya dia bukan juga begitu pemerintahan baru ada, bukan juga dia mengambil posisi sebagai oposan. Bukan. Karena apa? Karena posisinya di situ dia beragam orang-orangnya. Jadi kita tempatkan Yayasan 98 Peduli ini adalah untuk mengadvokasi masyarakat dan juga melaksanakan apa yang sama programnya dengan pemerintah. Akselerasi program. Nah, pertanyaan saya gini, Bang. Kenapa sih di Yayasan 98 Peduli? Ya, 98 Peduli
secara organisasi tidak berpolitik, Bang. Secara organisasi Arti gini, Abang ya, contohnya Abang sangat terlibat di Yayasan Peduli 98. Kenapa Abang tidak memilih jalur politik, Bang? Yayasan 98 peduli apa sayanya? Abang pribadi. Bang dan yayasan. Iya, Berdua. pribadi Oke. Abang. Pribadi Saya Bang. jawab Kenapa? 98 peduli. Karena kawan-kawan Abang hari ini, Bang, sudah jadi bagian yang berkuasa hari ini. Ya. Saya ambil 98 peduli dulu saya jawab. Oke. 98 peduli saya sudah jelaskan Yes. warna dan Warna dan ya. Tetapi dia juga tidak hanya di situ. Maksudnya begini. Sebuah kenaifan buat kami 98 peduli yayasan bila negara dalam ambang kehancuran masih diam. Tidak juga, artinya begini saya mau katakan. Kalau pada fase tertentu sudah sangat crowded, sudah sangat darurat, Yayasan 98 peduli harus berani mengambil, bukan berperan. Ingat, dua hal yang berbeda. Mengambil keputusan ekstrim. Yes. Kalau ada jurang. Tapi yang Kalau ada apa? Jurang. Jurang. Jurang kan tadi? Bukan. Mengambil keputusan ekstrim. Ekstrim. Iya. Bila terjadi Sebuah ekstrim. Oh. Iya, situasi darurat. darurat. Iya. Oke. Jadi jangan negara sudah darurat sekali lalu ayat 9 peduli asik aja bicara sosial, oh enggak. Oke. Disitulah kemudian tantangan buat kami. Kalau saya mau buka-bukaan, kalau para elit politik itu tak ketemu bernegosiasi dalam menyelamatkan bangsa ketika krisis besar-besaran terjadi, faksionalisasi, bicara tentang siapa mengganti siapa, atau sistemnya diganti, pemilunya dipercepat dan segala macam, maka 98 peduli di sini saya sebagai ketua pembina yayasan mengatakan semua pinggir. 25 tahun lalu kalian bajak agenda kami, sekarang kami yang menjalankan. Yes. kalian ini siapa, Bang? 98 Siapa aja kalau boleh tahu? yang waktu itu menamakan pro demokrasi, mahasiswa. Pengen tahu gue ya. Penasaran. Ya, tentunya kami dari Yayasan 98 Peduli. Iya. Yes. Saya katakan tadi bukan mengambil peranan, tapi mengambil alih Siapa aja sih, Bang, yang gabung di Yayasan 98 tuh? orang per orang. Hari ini. Orang-orang ya. Banyak saya udah katakan. Semuanya alumnus aktivis 98. Oh, ikut naik. Kayaknya ada yang menteri, kayaknya ada yang menteri. Yang ada tergabung. Masih gini, bukan semua aktivis 98 di sana ada, enggak, tetapi yang ada di sana adalah aktivis 98. Ya. Kalau sahabat Bang yang namanya Adian apa itu puluh masuk juga nggak? Enggak ada, kalau dia kan sudah sibuk dengan mainannya sendiri. Soalnya satu partai Bang Adian. Sering ngobrol sama Bang Adian main hanya. Bang Bang Adian. Waduh, jarang Dia kan ternyata. anggota dewan. Mbak, sebenarnya gue tahu nih, abang sebelah kiri ini Iya. pernah melakukan sesuatu yang orang nggak tahu, Bang. Orang yang nggak tahu dan hari ini dibuka di Orkes TV. Harus dibuka. Buka. Bukan sejarah, bukan bukan baju, Sejarah, Bang. Oh, ngeri kali tuh. Nih. Ayo, Mbak. Ayo, Bang. Ya, biar Apa itu? sejarah itu harus dibuka. Pernah nacik-nacik apa gitu? Nah, itu Aduh. Memang Ah. satu masa yang namanya peristiwa sejarah itu kan harus dibuka. Yes. Biar menjadi pelajaran untuk selanjutnya. Iya. Iya dong. Iya. Dulu memang di saat situasi sangat, katakanlah sangat mengkhawatirkan, Ya, sangat ya. penting. Oke, Bang. Buat saya sama beberapa teman-teman waktu itu pilihannya adalah kita yang waspada, mereka selesai, atau kita yang lengah, kita selesai. Oke, pilihan itu. Hanya pilihan Itu itu. berpikir panjang atau berpikir pendek waktu itu? Sedang berpikir panjang atau sedang berpikir pendek? Sedang berpikir panjang. Berpikir Makanya panjang. Situ hancur atau sini hancur? Ya, ada kalkulasi itu. Karena Kalkulasi waktu itu. itu tidak ada situasi yang bisa kami pilih untuk nyaman buat kami. Oh. Karena saban hari terteror, saban hari dikejar-kejar. Oke.
Boleh tahu nggak apa aja nih Apa itu yang yakin waktu itu? Iya. Dikejar-kejar tuh efeknya apa Sampai tuh? akhirnya bergulir nih pergerakan. Karena ya saya harus buka banyak peristiwa yang kami lewatin, nyawa kami terancam. Jadi pilihannya waktu itu memang saya mempersenjatain diri dengan senjata api. Senjata api. Jadi tuh Bang Salak punya beceng, Bos. Oh, gila. Beceng. Ada isinya nggak? Ada isinya nggak? Ada ya bang isinya? Ada tuh, Bang. Ada. Ada. Jadi saya waktu itu memang saya harus buka. Saya waktu itu berdua jalan selalu sama Adian Apitupulu. Sama Bang Adian jalan. Bang Salak bawa beceng. Ini buka deh. Mobil merahnya. Mobil merah. Bang Adian ingat. Mobil merah. Mobil merah, Bang. Berdua. Jaga-jaga. Iya, Bang. Keren, Bang. Ini mobil kami beli di Pasar Gelang. Wah, sorry. tante banget. Senjata api beli di Pasar Gelang. Oh, udah sempit ya senjata ya dibeli. Buat apa beli senjata bang? Kan takut. Daripada saya mati, saya orang matiin dia. Oh, iya. Tapi pernah dipakai? Latihan menembak Oh, Latihan menembak. Latihan menembaknya diperbakin, Bang. di gunung. Oh, Oh, di gunung. di gunung apa bang? Salah. Aduh, aku Nggak rahasia-rahasia banget. keren. Keren. Itu senjata itu hanya abang yang pegang atau Adian pegang juga? Terkadang bukan dia pegang tapi disimpan di mobil. Oh. Karena waktu itu memang saya mengambil risiko. Kalau ada apa-apa, saya yang ketangkap. Ada apa-apa, saya mati. Udah resiko itu abang Iya, pegang. saya ambil. Jadi satu masa saya cerita ada saksi hidup bernama Guntur Siregar. Siregar itu mantan Sekjen Projo. Yang Handoko. Oke. Kapan podcast? Itu dia saya abang ya. Saya dapat informasi dia sakit, Bang. Saya nggak- Dalam proses pemulihan dari stroke. Oh, Sehat, cepet sehat, Bang. Guntur Siregar. Jadi Keren satu juga nih. ketika Guntur mengajak saya ke Mabes Polri bertemu dengan Bang Asikin. Bang Asikin di Mabes Polri waktu itu jabatannya orang Intel bintang 2. Begitu saya diminta menemenin Guntur, saya ke Mabes Polri, masuk ke ruangan Bang Asikin di Trunojoyo. Iya. Mabos. Mabos Polri. Polri. Oh, iya. Saya dikenalkan oleh Guntur Siregar teman saya. ke Bang Tahun berapa Asikin. tuh? Kalau nggak salah saya 98. 98. Widih, ngeri. Dia tuh katakan, jadinya. Tur, masuk Tur. Masuk, duduk Tur. Ya bang, ini bang, kawan. Ya saya tahu, dia lagi posisi duduk di mejanya, kita di depan, di sofanya, dia langsung tembak saya begini. Kamu kan sangat surbakti yang selalu bawa senjata di mobil merahnya Madian. Saya terdiam. Kok tahu ya? Saya terdiam. Dia beranjak dari bangku, duduk. Saya duduk. Saya duduk di samping kirinya, Guntur di depannya. Di mana senjata itu sekarang? Saya diam, saya nggak jawab, saya diam, saya tatap bola matanya. Oh, Dalam hati saya, yang saya intel, perang psikologi. Saya juga harus kayak gitu. Jadi abang jaga image abang supaya nggak ketakutan, ya kan? Iya, iya. Matanya bang ya. Ya, Oke. makanya terus dia bilang, profilmu seperti yang sekarang ini. Dia bilang, kalau kami waktu itu memang mau tangkap kau, pertimbangan banyak. Wah, sebenarnya udah tahu intel ya bang. Iya. Dia bilang, oke, Apalagi yang diancam? tidak ada, lanjut berbicara masih gua. Oh, enggak. Begitu pulang, saya pamit, dia bilang, itu cerita masa lalu, Anda relax saja. Saya nggak jawab, cuma saya salam. Jadi saya tidak pernah mengucapkan sekata dan saya keluar begitu saja. ngeper nggak bang sebenarnya? Nggak ngefair, karena saya nggak bawa senjata apinya. Kan? Oh iya. Kalaupun dia waktu itu pancing, ya nggak ada juga gunanya saya respon. Gitu. Tapi itulah dia dibayar oleh rakyat Iya. bekerja untuk mencari tahu apa yang dikerjakan orang dan dia berhasil. Perhitungannya juga apa Dan ancaman sekarang ya. Bang Asikin ini Ya. kerja di salah satu komisaris di perusahaan Gede. di konglomerat. Masih komunikasi? Nggak pernah. Nggak Wah, pertama dan terakhir. Oh. Ini
luar biasa. Ya, nggak pernah diungkap di podcast lain, hanya di podcast. Sejarahnya Bang sangat berbakti ya. Jadi kalau dalam satu event yang saya hitung membahayakan, itu saya ambil, saya bawa, dan saya jalan sama dia. Adian. Ya. Oke. Nah, dulu kalau nggak salah abang bukannya pernah ngotak-ngatik apa? Apa merakit sesuatu, Bang? Merakit sesuatu. Iya. Selain fanby. Iya, benar itu. Dua hal itu. Ya, memang begitu juga karena waktu itu represivitas dari aparat begitu tinggi sampai pada waktu itu anak-anak saya itu dari kampus, dari Forkot itu banyak yang katakanlah sampai ada yang koma segala macam. Akhirnya saya berpikir ya udah, saya ambil jalan ekstrim. Saya beserta teman, satu adik kelas, satu teman saya, itu bersama-sama kami merakit bom. Waduh. Iya, Pak. Bom. Sampai Bom. segitunya. Bom. Kenapa, Bang? Bom pertama, adik kelas saya ini sampai kencing celana. Iya, Kencing iyalah. celananya bukan di situ. Pada saat dia beranjak mau ke toilet, nggak tertahan di tengah jalan, dia kencing. Terus bomnya gimana? Nggak apa-apa. Oke. Karena waktu itu kami rakit itu kan suasananya agak panas, nggak dingin. Dan pertama kali saya ajak, dia ketakutan. Dia tapi hanya saya suruh ambil ini, persiapkan. Ya, saya yang merakit semuanya, teman yang satu hanya melihat-lihat aja. Saya rakit, 3 rakitan ini intinya selesai. Saya simpan. Saya simpan, seminggu saya happy. Berhasil ya. Di kepala saya seperti The Jackal. Oh iya. Ya kan? Nonton tuh film keren. The Jackal ya kan. Masih muda lagi waktu itu. Terus 2 minggu saya mulai galau. Oh. Saya takut meledak sendiri. Belum dipakai kan? Iya. Aduh. Takut ya. 3 minggu takut digerebek. Jadi setiap saya ketemu teman luar ini, saya lihat logat body language. Udah takut sendiri ya. Ini kibus nggak? Nyanyi nggak nih? Kalau nyanyi selesai kan? Selesai. Saya akhirnya berpikir, lawan nggak ada untuk eksperimen, ini barang bisa bahaya. Waduh, saya tes dulu. Oke. Kembali ke Gunung Salak. Kurang higien. Oh ya. Meledak. Oh udah. Saya kaget. Gede. Wah, ini mah gawat. Bisa jaringan teror. Niatnya mau jadi jekel. Ulang dong. Oke. Besok malam, tengah malam, 2 ini ambil. Oh, sisa 2 ya. Iya, Satu kan udah meledak salah. Buang. Buangnya di mana, Pak? Itu kan off the record lah, Bang. Iya. Udah. Udah. Karena saya mau ini barang mau kemana? Nggak bisa dipakai kan? Nggak ada momentumnya. Iya. Awalnya dulu waktu bikin niatnya bayangannya mau pakai di mana atau mau memicu apa? Pasti kan dalam rangka gerakan ya. Ada peristiwa juga, Bang. Jadi gini, tentu kan kita jangan random untuk mencari sasaran. Iya. Harus terukur. Lawannya tentu waktu itu adalah rezim. Jadi rezim pada saat itu yang berkuasa. Zaman Gus Dur, saya dan teman-teman itu pernah melakukan pembakaran mobil di depan kampus UKI sampai LBH. Yang kami bakar adalah plat merah, plat TNI, plat Polri. Gue pernah lihat langsung itu. Oh iya. Lancer. Oh iya. Kami jajarin, kami berhentiin, kami turunkan semua penumpang dan supir, lalu kami bakar. Bam, zaman Gus Dur itu.
Bondan Gunawan sebagai mensekap pada saat itu. Yes. Almarhum ya. Ya, mengirim orang ketemu sama aku, menanyakan pesan istana. Mas BG bilang, kau ini di kubu siapa? Saya bilang, saya nggak berkonspirasi mas. Bilang sama Mas BG, rejim ya rejim lawan buat saya. Kenapa dibakar? Yang dibakar adalah punya negara. Simbol. Simbol. Perlawanan. Itu yang saya katakan, saya nggak mau random. Iya. Fokus. Jadi kalau kaitan bom tadi, yang saya mau lawan ya memang pemerintah. Iya. Oh. Ternyata Nah, bahwa kemudian itu bisa digunakan menghantam militer, bahwa itu bisa digunakan kemudian menghantam bagian dari pemerintahan, itu kan soal hadap-hadapan saja. Iya. Oke. Jadi maksudnya bukan membuat kriminal, Bo. Jadi gini. Untuk memicu gerakan. Apa namanya, kesimpulannya gini, untung nggak jadi, Apanya? menggunakan bom itu Jadi. gimana? Hah? Jadi tapi kan tes case di Gunung Sahara. Iya. Yang dua nggak jadi. Nggak jadi. Karena nggak ada momentumnya kelamaan. Oh. Takut ada yang kibus, ketahuan, takut meledak. Iya. Enggak. Waktu ngebuang itu, perasaan abang gimana? Oh, oke. Jadi ada dong setelah bertahun-tahun diingatkan lagi hari Iya. ini, mikir untung kan ada untungnya. Itu nggak meledak atau untung Dibuang nggak gitu. dipakai? Iya. Itu gimana tuh? Ya saya buang itu di Untung. perairan. Iya, enggak, untung nggak dipakai kan Iya. maksudnya. Artinya kan gini, kalau kejadiannya ternyata dipakai kan ada efeknya nih. Ya, pasti. Dan pasti itu kan. Iya. Dan memang harus cara waktu itu kan harus dipakai. Iya. Tapi kan ternyata Nggak dipakai. nggak dipakai. Iya. Setelah 25 tahun nggak dipakai, hikmahnya apa kira-kira gitu? Hikmahnya. Ya. Untung nggak dipakai. Oh, untung nggak dipakai hikmahnya. Nah, ya. Ya, saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan stigma teroris. Ya. lepas atau itu nggak ada di abang. Keren. Siap. Ini gimana Pak? Mungkin Nah, edisi. lo pengen tahu nanti dulu. Oh. Ini soal Terakhir nih, terakhir nih, Mbak. sohibnya loh. Oh. Kan dulu sebenarnya sohib nih sama Adin Apik terakhir itu. ya. Iya. Merintis Prokot bareng-bareng. Enggak bareng-bareng. Nggak bareng-bareng. Enggak. Oh, Enggak. ya. Dia di fase krisis. Sebelum krisis yang cerita 93-94 tidak ada. Beliau tidak ada. Oh. Tidak ada. Dia belum ada ya. Tidak ada. Saya nggak mau sebutkan nama lah ya. Oke. Tapi ada anggota dewan itu yang memanipulasi data waktu dia mencalekkan diri. Oke. Dia katakan dia ketua lembaga di kemahasiswaan, padahal nggak pernah. Silakan carilah. Hanya di Orkes TV. Ada yang ketawa di belakang penonton. Ya, hanya di Orkes TV nih. Sosok yang boleh diperdebatkan. Itu. Ada satu caleg waktu itu mengklaim aktivis 98. Iya. Di dalam CV-nya Oke. ke partai, Iya. dia katakan dia ketua lembaga mahasiswa di kampus, padahal tidak pernah. Oh. Nah, silakan cari tahu lagi. Ya, oke. Itu manipulasi informasi. Manipulasi informasi dan satu sisi ya, dia mengungkap sebuah kebenaran hari ini. Originalitas. Karena gini Pak, di Orkes TV kita originalitas. Iya. Apa adanya diungkapkan. Ya. Mungkin udah 1 jam lebih. Iya. Tapi itu tadi saya mesti clearkan dulu yang soal stigma aktivis 98. Ya, ini selesai ya. Jadi kalau ada seseorang mengklaim dirinya aktivis 98, maka harus ditelusuri Tiga periode. periodisasi sejarah dia. Kalau dia terlibat sejak 92 sampai 96, momentumnya tragedi 27 Juli, lalu terlibat di 97-98 krisis, bagiku lengkap di aktivis 98. Walaupun setelah 98-99 direformasi mungkin dia enggak, karena soal kerja dan segala macam. Jadi, tapi kalau kalau cuma sampai seseorang 96 doang. hanya 97-98 tapi di sini dia tidak ada, saya menyebut dia demonstran 98. demonstran 98. Ya. Karena pada saat Oke. krisis 97-98 tukang becak pun demo, ibu rumah tangga pun demo. Oh, iya. Iya. Apalagi kalau terlibat setelah Soeharto jatuh, saya menyebut dia aktivis reformasi. Oh. Jadi kembali saya edukasi masyarakat, kawan-kawan. Kalau ada yang menyatakan dirinya aktivis 98, telusuri saja DNA-nya. Pasca 92 sampai 96, di 96 ini ada 7 Juli dia di mana?
mengadvokasinya, lalu krisis dia seperti apa terlibatnya, lalu setelah itu direformasi. Ikut ya. Nah, kalau rangkaian 3 saya katakan fase ini dia ada, buat saya dia memang pelaku Perubahan. sempurna di 98. Perubahan. Dan Bang Sangat di proses itu, Bos. Iya. Dari 92. Keren. Ini luar biasa, ada sebuah nilai. Silakan nilai aja. banyak ya. Tesis saya dibantah, Ya. tapi dengan landasan teori yang rasional. Ya. Oke Bang, Oke. next nanti edisi selanjutnya berikutnya akan kita undang lagi. Ini Bang, karena di Orkes TV kita bukan episode Bang. Oke. Tapi ada edisi. Nanti kita edisi selanjutnya dengan Bang. Akan Sangat. lebih dalam Nah, lagi. Sebelum kita akhiri Bang, kita harus membumikan lagi nilai-nilai Pancasila. Woi, apa kan nih Bang Pancasila? Pertama, Pancasila. Satu. Satu. Bagi-bagi. Kita mutar. Nah, ini ikutan ikutan. Udah 5 ya. Boleh. Kita mulai dari Boleh. Bang Mukti. Oke, 1. Oh, dari sini. Berarti Abang 4 siap ya? Dari mana? Bicara Pancasila hari ini kita bumikan lagi. Ya. 1. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, dua. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Ini Bang Mukti. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya 1. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Lu keren masuk. Thank you.